Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Karena ini hari Senin, maka kita lihat mingguannya dulu. Ya, ini adalah candle weekly. Terlihat ya, ini candle weekly. Ada kenaikan jangka panjang. Namun secara mingguan ini bearish. Jadi tren mingguannya masih bearish ya. Terlihat kemarin juga minggu yang kemarin maksudnya. Ini juga merah. Walaupun nih dari 3 minggu terakhir ini lower shadow-nya panjang-panjang. Artinya perlawanan dari penurunan ini, perlawanan dari bearish ini cukup kuat. Jadi secara weekly ini masih turun. Hanya saja apa benar ini turun? Kita detailkan. Nah, untuk daily. Nah, sebaliknya daily justru menunjukkan kenaikan. Waduh, membagongkan sekali ya. Oh tidak, ini adalah bagian dari gelombang. Ada kemungkinan ini sudah cukup. Artinya ini berbalik naik lagi. Memang kalau kita ngomong weekly, ini ada high, low, lower high, lower low. Ini hanya mencapai lower high. Jadi batasnya ini ya, 63 ini ya. Jika harga pecah, nggak harus 63 sih. Jika close di atas 54, jadi dalam 1-2 hari ini, dalam seminggu inilah ada harga close di atas 54, maka trennya ini gagal, tren turunnya gagal. Berarti dia akan melanjutkan tren kenaikan. Kita lihat dulu ya. Untuk intraday-nya kita lihat dulu di 4 jam. Nah, di 4 jam ini terakhir juga spinning top. Nih, panjang sekali shadow-nya sementara bodinya tipis. Bukan doji ya, tapi ini tipis. Jadi spinning top berturut-turut pula. Jadi hari ini bagaimana? Kita lihat dulu ke 1 jam sebelum hari ini bagaimananya. Nah, 1 jam di 4 jam terakhirnya benar-benar sideways. Dan 4 jam sebelumnya memang penurunan, walaupun sempat dibalikin lagi. Jadi pandangan saya nih, apalagi nih di 1 jam ini sudah oversold, di 4 jamnya justru overbought. Jadi sepertinya nih, awal-awal hari ini di sesi Asia dan Eropa tidak akan ada gejolak yang cukup. Kalender ekonomi tidak ada rilis data penting, baik di Amerika, Asia maupun Eropa. Ya, jadi mungkin hari ini akan tenang. Sepertinya minggu-minggu ini akan cukup tenang. Saatnya untuk scalping. Kalau kita pasang jangka panjang, minggu ini mungkin akan kesulitan karena sepertinya minggu ini akan sedikit lebih tenang. Untuk Asia maupun Eropa kemungkinan ya agak tenang di range speed. Biasanya kan untuk Asia dan Eropa range sekitar 8 atau 9 dolar ya. Baru kemudian nambah lagi di sesi Amerika. Ketika sesi Amerika sudah buka, baru ada pergerakan hingga mencapai 20 hingga 30 dolar. Tapi kemarin juga 20 kurang-kurang dikit. Jadi sepertinya range-nya, ombaknya akan tidak terlalu besar. Market akan kecenderungannya akan dua arah. Saya pikir untuk hari ini akan melanjutkan kenaikan tipis. Walaupun hati-hati ya, di angka 40 ini rawan untuk ini pembalikan. Kita lihat ke 1 jam ya. Nah, angka-angka 40 ini akan rawan untuk pembalikan. 40 sampai 50 ini rawan untuk pembalikan. Jadi saya pikir jika hari ini naik maksimalnya ya 50 sampai 53 ini. Anggap aja maksimalnya 50. Sementara untuk turun maksimalnya banget adalah 2000.
ini sekaligus adalah range mingguan kali ya. Untuk hariannya ya kurangin dikit lah. Mungkin di antara 2010 sampai 2040. Kira-kira seperti itu. Hati-hati, kadang gelombang-gelombang kecil ini justru mengganggu emosi kita. Ada gangguan, kayaknya mau naik nih, kayaknya akan turun nih, akhirnya frustasi sendiri. Ambil kecil-kecil saja dulu untuk sementara. Saya belum berani untuk bilang layering atau oke, simpan buy di sini atau simpan sell di sini, karena sepertinya hari-hari ini, ya, mohon maaf jika salah ya, karena bisa jadi ada fundamental yang kuat. Kayak waktu itu saya bilang harga naik, tiba-tiba harga dijatuhkan karena ada rumor bahwa The Fed tidak jadi menurunkan suku bunga. Kemudian juga ini sudah lagi asik-asiknya turun secara weekly, ternyata naik karena perang di Laut Merah itu lagi rame-ramenya. Amerika kadung basah, mikirnya dia akan sekali gertak aja Houthi, Yaman diserang dengan 100 bom, akan mingkem gitu, akan kicep, akan takut. Tapi Houthi malah makin ganas, diserang terus kapal-kapal yang menuju ke arah Israel atau yang dicurigai berafiliasi dengan Israel itu diserang oleh Houthi. Ya, terutama kapal-kapal dagang sih, justru karena kapal-kapal perang Amerika, terutama Amerika, itu cukup canggih pertahanannya, sementara belum ada yang benar-benar bobol. Atau kita dibohongin aja ya. Buktinya kapal Inggris ada yang kebakar, kapal perangnya Inggris. Mungkin kita dibohongin aja, nggak tahu. Tapi yang jelas Laut Merah sedang panas-panasnya, sementara itu adalah jalur perdagangan internasional yang penting, yang lebih penting daripada Selat Malaka. Nah, itu mengganggu ekonomi banget. Jadi, sekali lagi, bijaklah dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.